Selamat malam. Selamat datang yang sudah bergabung. Terima kasih kakak-kakak. Welcome. Seperti malam-malam sebelumnya. Thank you yang sudah hadir. Makasih. Matur suun. Watch. Oke. Oke, gaskan. Cek gambar. Terima kasih bang. Yang loporen makasih bang. Yang sudah datang, sudah bergabung, dibantu ya loporennya bang. Buat warga baru loporen. Kasih tahu informasi gambar juga. Saya di sebuah pertigaan. Ini pertigaan ya bos. Pertigaan di tengah-tengah sawah. Dan ini jauh dari penduduk. Bukan jalan yang itu bos, tapi yang ini nih bos. Perhatikan bos. Ini ada sebuah tanjakan gitu. Ah tuh. Ini masuk ke dalam sana itu serem banget guys. Horor, lagi sepi, menyeramkan. Ada banyak cerita hantu di dalam sana. Ya, biasa. Para pengendara lah yang menjadi korban perhantuan itu guys. Saya dengar tentang lokasi ini, saya langsung OTW ke sini guys. Kita coba ya. Karena gini, pengalaman orang yang lewat itu waktu sore bos. Jadi katanya malah justru di waktu habis maghrib gitu kan. Itu paling banyak cerita. Makanya saya datang ke sini ya sore. Kalau kasusnya malam hari jam 1 malam gitu, ya kita ke sini jam 1. Ya karena perjalanan malam itu biasanya pada jam-jam tanggung ya, jam-jam segini gitu. Orang masih mungkin lah untuk lewat gitu kan. Jadi saya datangnya kalau eksplorasi jalan ya jam segini juga. Dan kasus orang dihantui di jalan itu rata-rata ya sendekala bos. Waktu senjakala gitu kan. Kalau dini hari lewat ya wajar-wajar lah. Dini hari mah nggak usah tempat angker juga suka ada gangguan. Ya nggak? Yes. Oke. Matur suwun yang udah pada hadir. Terima kasih. Siap bang. Makasih bang yang udah pada loporen. Makasih bang. Dibantu bang. Orang baru ya bang ya. Iya, saya baru dapat 2. Yuk. Dibantu guys, tap layar dulu guys. Tap layar guys, kita udah berada di jalurnya. Nanti saya masuk ke dalam sana, nanjak ini. Bersama pula di dalam sana kayak apa? Adakah hal-hal yang asik, menarik? Saya bawa motor ini, saya pakai pecek yang putih. Pecek yang hitam lagi tukeran sama anak. Gitu. Aku nunggu teman-teman yang lain. Absen, loporen. Abang Nyoman, thank you Bang Nyoman, makasih Bang. Thank you. Jangan lupa guys, saya butuh 82 orang love orange. Saya butuh 82 orang love orange malam hari ini. Dibantu ya. Masih ada orang lewat guys. Ada orang lewat tuh guys.
dari atas sana tuh guys. Nah tuh guys, ini menurunan tajam ini ya, menurunan tajam ini ya. Dibantu-bantu bos, dibantu bos, loporennya bos, 1 koin loporen buat semuanya. Monggo, thank you yang udah hadir. Gambar oke ya di sini ya, sinyal oke ya. Sinyal bang, yang baru hadir bang. Sinyal. Kakak Putra, thank you Kakak Putra, makasih. Siti 1966, makasih Kakak Siti. Atur suwun bang. Siapa? Jos. Gambar jos ya mbak, makasih mbak. Ayo diperbarui loporennya guys, absen hari ini guys. Yang belum absen loporen hari ini guys, bisa dibantu 1 koin aja untuk absen loporennya ya. Sambil di tap-tap layarnya ya, terima kasih. Di tap-tap layarnya, terima kasih. Matur suwun. Siap gerak. Kita tunggu seperti biasa, sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini banyak orang-orang ngejar lampu ya, karena kita di pinggir sawah gitu. Terima kasih. Mau nggak siapa saja yang baru hadir? Tuh masih ada kendaraan lewat lagi. Masih rame bang, Absen loporen bos, loporen aja bos. Absen loporen bos. Kita tunggu 10 menit. Ya 10 menit. Jadi kalau di TikTok itu sebelum 10 menit itu masih dipacu ya, di-push banget sama TikTok guys. Di bawah 10 menit itu masih dipacu. Setelah 10 menit itu akan kembali normal. Akan ketemu angka yang sebenarnya. Kayak gitu. Itulah uniknya TikTok. TikTok itu 10 menit awal, siapapun live itu pasti akan dipacu. Setelah 10 menit akan diketemukan angka yang sebenarnya. Ceret. Ya tuh kan. Siapa nih? Kakak Putra Adi, thank you. Udah loporen, makasih. Makasih Kakak Putra Adi. Oke NJ, thank you, makasih Kakak Oke NJ, udah laporannya, makasih. Siap Kakak, thank you. Iya, syukur saya dapat follower baru nih, 82 orang. Kang Yono Okem, thank you Bang Yono Okem, makasih. Bang Saiful Bahri, thank you Bang. Oke NJ, makasih Bang, mawarnya Bang, thank you Bang. Siap, terima kasih Bang. Siap Bang, makasih Bang. Kakak Putra, thank you. Siap. Oke, jam berapa sekarang guys? Ntar ketabrak azan gak nih? Biasalah. Masih banyak aktivitas. Ini jadi itu tebing gitu
Ini tinggi ke atas sana guys. Kita akan naik ke atas sana guys, menyusuri jalan ini. Di belakang saya pertigaan ya, jadi ada kendaraan-kendaraan lewat tuh. Ini menuju ke suatu kampung ya, bos. Ini menuju ke suatu kampung. Dan di sini banyak cerita tentang gangguan-gangguan. Tapi di dalam, bukan di sini. Nah, ini kita menanjak di sini. Ini lumayan tanjakannya, bos. Lokasinya ini kayak batas kebun. Ini ladang. Nah, menurut cerita orang-orang itu digangguin di titik datarnya di sana. Di tanjakan jarang. Jadi pas di tanjakan ini jarang ada yang diganggu. Justru kalau sudah masuk melintasi tanjakan ini, itu katanya suka ada penampakan-penampakan. Nah, pada kesempatan sore ini saya coba datangi di jam dimana cerita itu beredar, bahwa pada pukul-pukul seginilah beberapa pengendara yang lewat itu bersaksi melihat adanya penampakan. Oke, kanan kirinya kebun, cukup rimbun, lebat, rapat, dan masih nanjak ini sampai di sana ya, nanjak terus. Terima kasih kakak NJ, makasih semuanya yang sudah lempar-lempar. Saiful Bahrinya makasih bang. Kakak NJ thank you. Jangan lupa yang belum lovoren, absen lovoren ya. 1 koin aja lovorennya ya. Absen lovorennya kakak. Kakak Sumarni, terima kasih kakak Sumarni. Sambil dibantu kualitas gambarnya gimana guys? Saya tidak tahu jaringan di sini apakah bagus atau tidak. Dibantu guys, cek gambar, cek gambar. Kualitas gambarnya gimana? Oke, kakak Nakia thank you. Bang Saiful makasih. Kakak Putra terima kasih informasinya. Masih nanjak juga ya ternyata. Saya pikir tanjakannya nggak sejauh ini. Sampai ke atas sana bos. Jadi katanya di titik datarnya. Kalau ini masih tanjakan tajam ya di sini. Hati-hati metik nggak kuat di sini. Ada pohon pisang. Woi, mantap. Masih suka ada orang lewat sekarang ini. Kakak Dina thank you kakak Dina. Siap. Saya belum mendapati sesuatu pun di sini. Apa ada suara kayak aneh gitu ya? Kayak ada suara gitu. Saya baru kali ini kesini guys. Ya kayak ada getak. Tuh. Ada suara-suara tah? Kayak di sini nih ada suara nih. Kayak suara merintih gitu guys. Coba saya kurangi cahaya. Oke. Apakah saya akan diganggu? Aku dengar tadi suara kayak merintih gitu. Nongol gitu. Gimana guys? Kalau tiba-tiba nongol. Apa aneh? Halu kita. Bos, halu kita bos.
Ini panjang banget jalurnya bos, kayak nggak ada ujung tuh. Oke, kita abaikan dulu ya. Gimana guys, sepakat nggak? Cek gambar guys, cek audio guys. Cek sinyal. Aku dengar suara kayak di sana nih, kayak berputar gitu. Kalian dengar? Aku tuh kayak dengar sesuatu. Kayak ada suara gerakan-gerakan gitu guys. Nggak, aku pakai senter super terang ini bos. Oh ya, yang mau beli senternya bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Ntar aku rekomendasiin senter yang bagus. Ih buset, ternyata nggak ada datarnya, ini nanjak terus. Katanya ada datarnya ya. Di sebelah mana nih? Wih, buah apa nih? Buah melinjo guys tuh. Ranum-ranum guys. Nggak ada yang petik kah? Yakin ranum-ranum buahnya tuh. Tadi kayaknya masuk ke daerah sini sih bos. Kelihatannya tadi ke sini ya. Itu ke sana jurang bos. Ke bawah jurang bos. Iya toh. Lorongnya panjang banget sumpah. Oke, yang mau tertarik senternya nih bisa shoot. Ini maksimum ya. Ini ke depth. Nah nih. Wah jauh banget ini bos. Ini bisa diredupin. Nah, bisa diterangkan kayak gini. Bisa warna hijau. Ntar. Ini nih iklan dulu bos. Nah ini senternya nih. Bisa. Nah ini paling maksim ya segini. Ini hati-hati jangan ditodong ke mata. Bisa buta guys. Bisa buta ini. Kena senter ini langsung ke mata ya. Nah ini diredupin, bisa kayak gini, redup lagi, paling redup. Oh, kalau deket gini, nih, jauh kayak gini nggak kelihatan, deket kelihatan. Nah, padam, ya, padam, kemudian bisa merah. Ini warna merah, ada hijau juga, ada biru. Ini buat ngecek uang palsu apa asli gitu. Ini strobo, bisa strobo ini bos ya, bisa strobo. Ini blitz. Nah ini ngeri bos, kena mata langsung gelap ini, tembak ke mata nih, tap ngeblit namanya. Oh, ada orang lewat cuy. Jir, cewek anjir. Berani banget ya. Cewek bos.
Berani banget lewat sini. Wih. Nah, ini senternya ada nih. Harganya berapa? Harganya yang ini. Harganya 1 juta kurang 3.000 rupiah. Mau? Kalian mau? Bentar, bos. Kayaknya ada yang nggak beres nih di jalan ini nih. Harganya 1 juta kurang 3.000 rupiah saja. Untuk senter yang ini. Murah lah. Murah. Kita cek. Ada sesuatu, bos. Saya curiga ini. Apaan nih? Sebentar, guys. Kayak rokok lintingan apa ya? Jangan-jangan buangan, bos. Buangan, bos. Kan masih utuh nih. Kayak masih utuh soalnya nih. Kadang-kadang suka orang buang sebel gitu. Orang itu suka buang sebel gitu, guys. Di sini gitu. Soalnya sambil lewat lempar aja gitu. Buang subel puyeng. Pakainya kayak gini. Nah, nih. Buang sial gitu bahasanya. Nah, tembakau bener. Gak ada yang terlalu aneh. Ini kayaknya orang merokok lewat jatuh lah. Ya mungkin rokok orang lewat ya. Orang deres biasanya. Ya begitu untuk senternya. Kalian bisa cek sendiri. Nanti aku kasih linknya boleh. Nightcore. Senternya ini ya bos. Nightcore. Serinya SRT 7JT. Smart Ring Tactical. SR7. SRT. Masih banyak orang lewat. Pada berani juga ya lewat sini ya. Oh, sebelum adzan itu katanya masih aman. Coba kita tunggu azan ya. Selesai azan kayak gimana. Yang berminat untuk beli senternya SRT 7 GT Smart Ring Tactical untuk Nightcore. Baterainya ini 2 minggu. Saya 1 bulan belum ngecas. Tapi pemakaian nggak full. Kalau pemakaian full ini tahan seminggu. Nah gitu. Baterainya bisa diganti. Baterainya tunggal 1080 apa ya? Serinya. Ini dapat gantungannya khusus, cuma saya putus karena kecantel, jadi saya ganti pakai baja kayak gini. Jadi bisa dicantolin aja di sini. Ceklek gitu. Gini, bos. Oke. Saya belum ada ini di etalase, saya belum ada. Ntar saya cari. Harganya Rp997.000 guys. Itu udah paket lengkap. Belum ada baterainya. Senter doang Rp997.000. Untuk baterainya 200 sampai 300 ribuan baterainya. Ya, ini cemplungin ke air nggak mati, bos. Kedalaman 1 meter aja. Kalau lewat dari itu tembus airnya. Kalau kedalaman di bawah 1 meter nggak apa-apa. Tuh kayak gitu. Baterainya, ntar
Saya ini nggak include baterai ya bos. Jadi saya belinya senternya tok, tapi dibeliin sih. Ini saya dibeliin orang. Baterainya saya pakai baterai lama ini. Ini baterai Nidcore 3500 mAh. Ini yang 240.000. Ini yang 240. Kayak gitu. Kalau baterai normal itu tahan lama banget. Ini saya dibeliin orang guys. Saya nggak mampu lah. Saya beli senter mana mampu saya. Nggak ada uang. Oke, nunggu azan guys, duduk dulu. Soalnya di sini titik lokasi yang paling dapat. Masih banyak orang lewat ya. Tuh. Nah, dihantuin lah. Nggak kuat motornya. Motor dia nggak kuat. Ngeden banget bos, ini pertanda nanjak bos. Oh. Udah dulu. Lagi azan. Liganya D1 terus dari tadi nggak naik. Liganya D1 terus guys, nggak naik. Sambil nunggu. Masih banyak orang lewat ya. Katanya angker. Angker apanya? Orang banyak lewat begini. Dulu masih pun suara nonton YouTube. Emang saya di YouTube, ini TikTok bang. Ini TikTok bang. Kakak Sugiono, thank you. Kakak Sugiono laporannya kakak. Apa deh? Oh, kelapa jatuh. Ntar lagi adan, begadan. Kakak Sugiono guplak. Boleh 1 koin loporen kak. Jihan Sakia, thank you kakak Jihan Sakia, makasih. Kelapa jatuh. Kelapa jatuh kakak. Siap. Monggo silahkan, siapa lagi yang bergabung. Kak Pardi, Taman Sari, thank you. Aku ngerokok dulu guys. Thank you. Makasih. Yang bergabung silahkan loporen dulu kakak. Kabus dingin. Siap. Malaysia hadir. Terima kasih kakak Kabus. Ora udah terang. Kak Tri Prasetyo, terima kasih Kak Tri. Thank you Kak Kabus. Kak Jihan Sakia, makasih. Bang Alpro, loporen bang. Taufik Arya, loporen bang. 1 koin, loporen bang. Mawarnya diganti loporen bang. Kak Salman 17. Kak Salman, loporennya diaktifin lagi bang. Thank you, makasih. 1 koin buat loporen kakak. 1 koin buat loporen kakak.
senter kepala yang tertarik bisa ini. Aduh, gelap. Untuk senter kepala saya pakai Nitecore juga, tapi varian lama ya. Nitecore HC60. Nitecore HC60. Ini senter kepala saya yang dari dulu saya pakai. Ini harganya 850.000. Baterainya 250 ribuan. Kayak gitu. Ini senter kepalanya. Ada, ini enggak ada warna merahnya. Kalau HC65 ada. HC65 ada. Thank you Bunda, makasih. HC65. Nur Hayati A, thank you. Udah laporan, makasih. Terima kasih Bunda supportnya dari Singapura. Ari Siva, thank you Ari Siva. Terima kasih Kakak. Kakak Nakia, thank you udah laporannya diaktifkan kembali. Matur suwun, matur suwun. Bunda Jelen, makasih Bunda Jelen. Wis, WL kita tercapai guys, thank you. Bunda Kayesa, thank you Bunda Kayesa, makasih. Masih sore Kang Bun. Iya, emang konsepnya sore. Karena fenomenanya itu di jalanan. Ada beberapa kisah orang dihantui katanya di sini. Tapi masih ramai juga ini jalur. Tanjakan ini bos, tanjakan di tengah jalur gelap sepi kayak gini. Aku sendirian kakak kabus. Aku sendirian kakak kabus. Aku malam jarang sekarang. Lebih banyak istirahat. Kalau malam libur saya mungkin malam. Dari Lombok Mandalika, terima kasih. Senter kepala tabletnya awet nggak? Awet. Saya pakai itu. Cuma sekarang udah nggak produksi yang varian yang saya punya. Udah nggak produksi lagi kak. Sekarang keluarnya baterai tanam. Keluarnya baterai tanam tablet. Jadi beda. Tapi ya awet juga, cuma nggak bisa terang banget. Mau upgrade agak susah. Kakak Miswa, selamat datang kakak. Thank you udah absen laporannya kakak, terima kasih. Dibantu teman-teman, dibantu share-share. Kakak Bunga terakhir bisa laporannya. Bunga terakhir terima kasih, jangan lupa di follow dulu, nanti laporan bisa. Udah pada ngonten sendiri kakak, udah pada ngonten sendiri. Siap. Kakak Reni, thank you udah hadir. Jauh, saya nggak bisa jauh-jauh ya kak ya. Saya di sekitaran kecamatan saya saja masih banyak banget tempat nggak kejangkau. Ini saya di sebuah tanjakan. Jadi ceritanya di tanjakan ini itu ada beberapa orang itu diganggu, katanya melihat adanya sosok-sosok penampakan di jalur ini. Di bawah sana itu pertigaan. Ya, tapi sawah, guys. Jadi sawah ini ada pertigaan masuk ke suatu kampung di belakang sana. Cuma nanjak, jadi kampungnya di atas. Nah, di sini kanan kiri itu kebun. Gitu. Kejadian orang-orang dihantui itu di beberapa waktu yang lalu lah, berdasarkan informasi katanya waktu sendekala gitu ya, karena orang lewat itu kebanyakan sendekala sih, jadi potensi lah. Cuma katanya kalau habis isya itu jarang orang lewat, udah pada nggak berani gitu. Tapi saya datang lepas maghrib, saya coba melintas di sini.
Ada sih di sini ada gangguan-gangguan lah, tapi itu nggak berarti buat saya. Bukan lagi sok berani, bukan, ya emang saya udah terlalu santai aja sama hal-hal kayak gitu. Karena prioritasnya bukan pada penampakannya, tetapi saya lebih prioritas kenapa dia ada di sini. Ada histori apa di balik tempat ini gitu kan. Karena hantu itu tidak mungkin ada hantu kalau tidak ada sejarah cerita tentang lokasi ini, bos. Tidak mungkin. Jadi fenomena hantu yang tertangkap mata manusia itu pasti ada story, ada cerita, ada sejarah gitu. Tanpa sejarah susah, bos. Jarang saya nemu, kecuali memang hutan. Misalnya hutan yang jarang dijamah, kemudian kita datang. Nah, itu kan penghuni tempat itu kan gitu, lokasi, karena itu memang tempatnya mereka gitu kan. Jadi potensi aja kita digangguin atau dikasih nampak gitu. Tapi kalau udah dijamah manusia kayak gini, aturannya gitu, umumnya mereka itu pindah gitu loh. Tapi kenapa bertahan gitu loh. Nah, kalau bertahan itu berarti ada alasan gitu, bos. Alasannya apa? Ada cerita apa kan kayak gitu. Jadi tidak mungkin tanpa dasar, nggak mungkin kalau menurut saya sih. Karena kayak gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada ceritanya gitu. Yang dipercaya oleh masyarakat sekitar gitu, bos. Entah kecelakaan gitu. Misalnya di sini pernah ada kecelakaan, misalnya orangnya meninggoy gitu, ya itu bisa jadi dasar jalan adanya suatu fenomena tertentu gitu loh, bos. Bahkan di hutan-hutan yang jarang dilalui manusia itu bisa ada makhluk yang nampak itu ya karena ada cerita apa gitu yang koneksi sama manusia gitu, bos. Sih setahu saya kayak gitu. Itu kayak gitu. Jadi ini yang sedang kita coba gali gitu, bos. Tapi ya sebelum menggali saya memastikan dulu, datang ke lokasi, kemudian apakah saya digangguin atau dikasih nampak atau dikasih lihat gitu kan. Nah, setelah itu biasanya kita akan mulai merapat ke warga pada siang harinya, sore gitu, sambil main iseng gitu. Nanti di sini ketemu orang, kita tanya-tanya. Kalau siang kan mungkin ya orang pada jalan atau apa gitu. Kita tanya, apa iya di sini tuh angker, apa iya tempat ini gitu. Walaupun saya udah dengar kabarnya gitu kan, tapi kan butuh cerita langsung. Oh iya di sini tuh angker, kenapa bisa angker gitu. Sejarahnya kenapa sih Pak gitu. Nah, biasanya ada cerita, oh dulu tuh ada orang gitu, entah dibunuh kek, entah diapain gitu, atau kecelakaan, mati tragis di sini. Nah itu jadi sumber awalnya gitu. Nah yang lebih seru lagi, bos, itu misalnya tanah. Jadi tanah gitu dijagain sama makhluk-makhluk kayak gitu, berarti hubungannya sama si tuan tanah kan, si pemilik tanah nggak kepengen nih kebunnya itu dicolongin orang dan lain-lain gitu. Nah biasanya itu dia datang ke orang yang ngerti gitu, terus minta bantuan untuk kebunnya itu dikasih penunggu gitu. Ya itu bisa. Tapi biasanya nggak sembarangan menghantui orang lewat gitu mah enggak. Kalau penjagaan, biasanya kalau ada orang niat nyolong atau orang niat mencuri gitu kan, itu biasanya nampak kayak gitu. Nah kalau di jalanan kayak gini ada story apa ini gitu kan. Tapi kalau dilihat dari Medan, ini jalannya aspal ya, bos. Di sini tuh jalannya aspal nanjak. Ini bagus aspalnya. Ini aspal sih belum lama ya teman-teman. Aspal ini belum lama. Kalau udah lama pasti udah hancur ini, karena ini di kebon guys. Ini gitu. Jadi dulunya ini jalan tanah, bos. Dulunya gitu kan. Dulunya jalan tanah yang apa namanya,
apa ya jalan setapak awalnya gitu, jalan setapak kemudian diperbesar. Sih kayak gitu biasanya. Tuh apaan tuh, kayak ada yang lewat. Asap kah? Asap rokok saya kali ya. Asap bos, itu asap rokok saya lah. Asap rokok saya bos. Ini kan anginnya ke sana bos. Saya dari tadi merokok di sini. Di sini anginnya pelan banget, nggak kenceng. Jadi asap rokoknya ngumpul gitu, ke bawah ke sana gitu. Mungkin pakai cahaya terang nggak kelihatan. Kalau kayak gini kan nangkep asap-asap gitu. Nah, hijau. Nah, samar gini. Kelihatan. Merah lagi. Nah, kan asap bos. Tuh. Oke, ada yang nyala merah apa sih? Ini loh nyala merah apa tuh di atas? Tuh kan, daun jir. Daun gila. Pas komat lagi. Suara musang guys, ada musang bunyi nih. Suara musang itu boloh. Di center tangan susah bos, anak musang itu. Guys, kasih semangatnya guys, tap layar guys, tap layar guys, tembusin yuk 100.000 like lagi guys. Guys, tap layar guys, semuanya kompak guys, tap layar guys, tap layar guys, tap layar. Yang belum laporin silakan laporin guys. Ada Nisa sudah berlalu, kita akan mencoba untuk lebih maksim di sini. Ayo guys, tap layar guys, semuanya kompak. Yang laporannya sudah warna abu-abu diaktifkin lagi. Abang Mas Tumin, thank you Bang Mas Tumin. 1 koin laporin guys, 1 koin laporin guys. Yang belum laporin silakan ya. Apakah benar setelah ada Nisa itu nggak ada lagi orang lewat atau jarang orang lewat? Kita lihat saja nanti. Baru selesai komat guys. Silahkan langsung laporin aja bos, langsung bos. Ini center ini panas bos cahayanya. Kalau super terang kayak gini. Langsung aja Bang Salman,
Loporennya dinyalain lagi bang. Bang Salman, loporennya dinyalain lagi bang. Ayo bang, dibantu bang, dibantu bang. Loporennya dinyalain lagi bang. Satu koin aja, satu koin aja. Ntar aku pakai senter kepala aja di sini. Coba kita redup-redup aja mainnya. Di sini aneh, ada pagar sedikit di sini. Jadi ada pagar di sini, tapi nggak banyak, cuma segini doang. Atau di pagar semua ya? Apa dulunya ini ada pagar semuanya, terus kena rayap ya? Bisa jadi. Tadi aku melihat ada sesuatu yang agak janggal di sini. Alhamdulillah. Tadi aku melihat ada sesuatu yang janggal di sini. Kayak ada sesuatu di sini. Kita teliti dulu ya, bos. Apakah ada kuburan di sini? Kadang kayak gitu loh, bos. Jadi ada makam gitu. Biasanya sih yang sudah-sudah. Apakah di dalam sini ada kuburan? Kan jadi ada alasan gitu loh, bos. Tuh kan. Kadang-kadang ya namanya kita nggak tahu ya daerah ini. Biasanya ada makam gitu kan. Oke, kita coba kurangi cahaya dulu. Siapa tahu kelihatan. Duh, nggak kelihatan ya guys. Yuk guys, tap-tap layarnya guys, tap-tap layarnya teman-teman, di tap-tap layarnya teman-teman, dibantu tap-tap layarnya ya. Kasih semangat teman-teman, yang belum loporen silahkan loporen aja. Dibantu loporennya bosku. Dibantu loporennya bosku, silahkan. Oke, blue. Ini lebih, apa nih? Apa nih? Apaan tuh guys? Apaan tuh? Ih, kotor banget dia. Padahal ada saya ya. Ya kan? Tapi kalian lihat sesuatu nggak sih guys? Kayak ada sesuatu loh. Coba cek gambar guys. Ini kenapa sepi sekali nih? Ayo guys, penontonnya ini gimana nih? Cek, apakah jaringan saya terganggu? Kayak ada sesuatu nih, basah-basah apa ini? Ini cairan apa ini? Oli guys, oli ini. Tapi tercecer nih, satu. Apaan sincir?
Kok ada belatungnya? Bukan, Cir. Ini bukan oli. Kayak ada belatungnya gitu, guys. Nih, aku kasih lihat ya. Tuh. Belatung, guys. Si air apa ya? Serius, guys. Nih, aku kasih lihat lagi nih. Belatung, sumpah. Ya. Wih. Nih. Tadi loh, ini bekas dilewati dia itu kayak ada belatungnya gitu, guys. Jadi tadi tuh ada kayak sosok melintas gitu kan. Tapi ninggalin cairan gitu nih. Tapi kok ada belatungnya ya? Belatung kecil ke. Nih. Nih, kocrat-kacret kemana-mana nih. Nih. Nih, bos. Tadi dia melintas kan? Ih. Jangan-jangan, guys. Wih. Ini tercecer-cecer ini. Apakah dia busuk gitu melintas? Ih, gila sih. Gak mungkin lah. Masa ada makhluk kayak gitu ninggalin jejak fisik kayak ada belatungnya. Wih. Sumpah, guys. Tapi nggak bau. Tadi kayak masuk kayak kesini sebelum ada motor lewat itu kan. Ih. Wih. Nggak bau sih. Cuma aku bayangannya itu jadi jelek. Jadi bekas dilewati itu kayak ada cairannya. Saya pikir oli. Wajar ya, namanya jalan gitu kan, mobil atau motor gitu bocor olinya gitu. Setelah dia mata-mati ada belatungnya, anjir. Aduh, tambah penasaran saya ini sama tempat ini nih. Ada suara orang baca Quran tuh. Berarti ada masjid atau musola di dalam sana. Ih, gila, gokil, sung. Ih, beneran dia lewat, ngecret gitu, keluar belatungnya. Ih, guys, jangan-jangan dia ngompol nih. Jangan-jangan bener nih cerita orang kuntilanak. Kuntilanak ngompolinya keluar belatung. Gimana ngebayanginnya, cuk? Anjay kali kita nih. Sung. Otak aku kemana-mana ini. Makhluk apa ini, guys? Dia melintas meninggalkan jejak-jejak itu. Jejak-jejak belatung. Oh, di bawah ada motor, di bawah ada motor. Mobil guys. Ada mobil lewat, guys. Oh, senter aku silo. Hantuin. Yo. Gelap sekali, Wel. Mobil, guys. Aku suka iseng. Tanda tanya besar, guys. Tuh, dengar nggak? Tuh, kayak ada suara merintih gitu, guys. Ayo guys, yang baru gabung, yang baru hadir, langsung tap layar, guys. Tap layar, guys. Di share, di posting ulang, guys. Loporen yang belum loporen, guys. Ih, kok ada suara jerit? Masuk nggak sih audio, Brad?
Bro, masuk gak sih audio? Wih, ngeri, cok. Gokil nih tempat. Aku butuh 69 orang, guys. Ayo kakak-kakak, 1 koin. Ih, denger nggak? Ada loh suara itu loh. Ada suara loh. Woi, Yan. Gimana kabar, Yan? Sehat-sehat. Bocah udah brojol. Aku tuh denger suaranya, guys. Cuman aku mastiin dulu suara burung apa suara musang gitu loh. Agak parno aku nih, guys. Soalnya ada belatung-belatung gitu, guys. Dia itu melewati jalan ini terus ada jejak air-air gitu. Wah, ternyata di sini masih ada orang lewat juga, guys, jam segini. Tapi nggak kesini ya. Di bawah pertigaan loh. Gimana nih? Suara orang baca Qurannya jelas banget di sini, bos. Buset, aku baru 57 menit dari tadi. 1,5 jam ya. 1,5 jam aku live-nya, guys. Nggak berjam-jam saya. Oke, kita masih teliti untuk lokasi ini. Ih, tadi ada belatungnya, sung. Ayo guys, yang belum love foreign guys, langsung tap layar guys. Love foreign, kasih support like-nya tembusin yo. Sedikit lagi 100.000 like-nya guys. Hah. Bunyi lagi guys. Kayaknya di dalam sini loh. Kita teliti, masuk saya nih. Ada kuburan ya di sini ya. Kayak ada suara ngak-ngek aja di sini. Aku masuk nih. Yo, vote dulu. Motor aman, bos. Aman, bos. Ntar aku cek motor dari sini aja. Pakai senter nih. Tuh, motor aku di bawah tuh. Nah, itu putih-putih itu motor aku tuh. Motor aku tuh di bawah tuh. Jauh di bawah. Saya penasaran dengan adanya sesuatu di dalam sini. Apakah di dalam sini itu ada makam atau ada sesuatu yang kayaknya nih dari tadi itu di sini terus gitu loh, bos. Dari tadi itu seperti kayak ngasih tahu gitu. Ya, kita nggak pernah tahu, bos, ada apa di sana. Kita vote dulu, guys. Saya masih punya waktu nih, sekitar 40 menit. Enggak, 35 menit lagi. Masuk, vote. Ayo komen. Di spam boleh. Masuk. Siapa yang sepakat masuk, guys? Ih. Aku di sini jelek, bos. Nih di bawah aku tuh belatungnya tuh. Ih. Apaan ya?
Saya konsisten ya, live-nya 1,5 jam doang. Ah, ada orang lewat lagi nih. Ada orang lewat lagi nih, bos. Silo, bos, center saya, bos. Ini soalnya pintu masuk ke kampung, bos. Pintu masuk ke suatu kampung ini jalannya cuma, ya maksudnya paling alternatif itu di sini. Kalau kampung ini bisa masuk lewat sana, tapi jauh lebih horor jalurnya. Nanti kapan-kapan kita ke jalur yang pintu masuk di sana, bos. Kayak gitu. Motor aman, aman motor, insya Allah aman di sini. Terus saya motornya kan pakai PCX aman. Jadi kalau ada orang nyentuh bunyi dia, ada alarmnya. Jadi saya dengar. Kalau kemarin saya pakai Genio-nya, Genio nggak ada alarmnya. Jadi saya agak panik gitu. Agak panik kalau Genio-nya. Motor lagi. Masih rame, bos. Apa ada pengajian ya? Oke, kita coba cek dulu ya. Mana jalan masuknya? Agak susah ini naiknya, bos. Tinggi soalnya. Hai. Bismillah. Oh, syat. Saya terangin. Ada apa gerangan di sini? Kok banyak pohon melinjo ya? Lumayan, guys. Ini kan udah jatuh ya. Halal, bos, halal. Halal, bos. Tenang aja. Lumayan ini. Matang pohon lah. Ini manis loh. Ini beracun nggak? Nggak tahu. Hah, bunyi tuh. Kita teliti. Ih, kayak ada gundukan kuburan apa ya? Yang bener aja nih, cuk. Ini menggunduk ini, nggak kelihatan ya di kamera ya. Oh, bukan, jir. Jadi aneh nih, bentuknya menggunduk gitu, kayak kuburan gitu. Coba kita cek sebelah. Mirip-mirip sih, tapi bukan. Jurang ke sana. Tuh, pelanggaran anjing. Oke, masa pelanggaran sih? Pelanggaran apa sih ini? Gila. Saya nggak ngapa-ngapain lu. Kok pelanggaran? Aduh, apa-apaan TikTok? Aduh, cuk, pelanggaran, cuk. Apaan sih? Saya nggak lagi ngerokok. Lagi ini udah setting 18+ juga. Dari tadi nggak masalah ya. Kenapa baru muncul? Oh, ngomong kuburan gitu. Masa sih? Oh, nggak boleh. Apa buah merah ini, buah melinjo? Ngomong kuburan pelanggaran. Bodoh lah. Namanya kreator misteri. Aneh-aneh aja ini mah.
Siapa tahu ya nongol di sini. Ada suara guys, ada suara guys. Suara apa ya? Ada yang bergerak kah? Ih, samar tuh. Samar itu. Apa itu? Guys. Kelihatan nggak? Guys? Kelihatan nggak? Ih, daun gila. Anjay. Ih, gokil. Kok bisa ya? Guys, ini cuma semak, nggak ada apa-apa loh. Ini kalau ke kanan kebun bambu, anjir. Mana bisa masuk gue? Tuh. Ini di sini tadi nih. Kelihatan nggak? Ketangkap kamera nggak? Aku sih lihat. Ah, ini rumpun bambu, cuk. Ih, gokil, men. Tuh, rapat, bos. Di sini rumpun bambu, mana bisa lewat kita. Tadi di sini, serius lah. Idih. Di sini ya. Tadi ya. Coba bener nih. Ada yang bilang nggak lihat ini, ada yang bilang halu, guys. Apa saya halu kah? Ih, sumpah bos, aku lihat tadi bos, dia gerak di sini bos. Serius. Daun bisa jadi sih, tapi nggak ada angin loh di sini loh. Tuh, tidak ada angin bos di sini deh. Tadi dia ada di sini nih. Ini tebing ini bos, tuh tebing bos. Sebelahnya rumpun bambu. Nih, sampai ke sini nih, bambuan ini sampai ke dalam tuh. Dari sini bambu. Wah, ada sesuatu nih di dalam pohon bambu nih. Lihat belakang. Lihat belakang apa? Belakang saya. Oke, set. Tuh. Nggak ada apa-apa di belakang, coy. Saya halu kah? Nggak ada. Jadi aku tadi lihat itu halus banget, guys. Kayak asap gitu kan. Gitu terus bergerak loh. Bukan daun, bos. Ini nggak ada angin sama sekali. Tak ada angin di sini. Ini saya agak curiga, ini gundukan apa ini? Tapi nggak mungkin juga ada kuburan di sini, cuk. Coba saya kasih cahaya rendah lagi ya. Senter merah lagi. Semangat, siap. Coba saya masuk ke sini. Ini apa nih? Duh, banyak rantingnya ini bos kita. Kayak ada sesuatu kah teman-teman? Dibantu tap layar guys, kasih semangat guys, tap layar, tap layarnya bos. Tap layarnya bos. Ada yang lihat sesuatu kah? Tap layar. Apa tuh? Ih. Kayak muka. Tuh kayak muka tuh. Apa nih? Ih.
Oh bukan, anjir. Apa tuh? Kebunyinya kayak anak musang guys. Ini bambuan nih. Ih, ngeri cek tempat ini nih. Bambu semua ini sampai ke bawah sana. Saya nggak bisa masuk ke sini bos nih. Terhalang kayu bambu-bambu gini bos. Nggak bisa, nggak bisa. Aku nggak bisa masuk. Nah, tuh. Di tengah-tengah rumpun bambu ini kayak ada sesuatu bos. Tadi di sana aku lihat gerak-gerak. Tapi di sini aku nggak lihat apa-apa. Di sini aku nggak lihat apa-apa guys. Nggak ada apa-apa. Serius lah bos. 1 jam 12 menit. Waktu saya tinggal sedikit ya. 18 menit lagi saya keluar guys. Ini di dalam rapat banget ya. Kok nggak ada nyamuk di sini ya? Ini pohon apa ini? Ini pohon aren kah? Siapa tahu beruntung. Di sini lagi. Anjir. Gokil. Duh, tipis banget bos, sumpah bos. Di sini nih, ada apa ya di sini ya? Ini semak bos, semak-semak ini rapat ini. Tiba-tiba aku merasa haus sekali. Kenapa ya? Tenggorokanku kayak kering itu, sumpah. Masih menarik tempat ini untuk ditelusuri lebih jauh, teman-teman. Silahkan di follow dulu, di like, kasih semangat dulu guys. Ini buah melinjonya. Aku ini kalau diterus-terusin percuma bos, aku pelanggaran soalnya. Ini buah melinjonya aku buang. Oh, di sini deh. Oh, nggak jadi tak ambil. Tuh, capek banget aku sumpah di TikTok sung. Masa pelanggaran? Udah bos, keluar deh bos. Soalnya kalau lab posisi kena pelanggaran itu poin-poin kita hilang bos. Capek juga nih diterus-terusin. Keluar dulu deh aku deh. Lemes deh. Di pohon bambu ini ya. Oh ini apa nih? Ada tunggal kelapa ya. Ada tunggal kelapa ini weh. Oh bisa ada pohon kelapa di dalam pohon rumpun bambu gini. Tapi udah ditebang sih ini. Hah, ada suara. Bos dari tadi di bambuan yang ini deh. Misterinya belum terpecahkan ya. Ini nggak tahu apa di sini.
Saya pikir ada kuburan atau apa gitu. Ini pohon kelapa apa pohon aren ya? Tapi kalau bekas tumbangnya itu kayak pohon aren sih. Ini bukan pohon kelapa nih, aren mungkin. Terus misterinya apa? Belatung. Jadi tadi tampak di jalan gitu, saya ikuti ada ceceran-ceceran kayak air gitu, ada belatungnya. Terus berputarnya di lokasi ini terus penerus. Sit. Di sini ada pagar gitu, kayak digetek gitu. Kayak bekas apa ya? Namanya dikasih pelindung gitulah. Kayak dikasih cover gitu. Di sini doang ini, nggak semuanya. Lagian siapa juga yang ngetek di tempat kayak gini, bos? Untuk apa juga kalau nggak ada alasan khusus ya kan? Wah, menarik ini untuk dikupas dan diteliti lebih dalam. Mungkinkah ada sebuah makam yang mencoba dijaga di sini sampai di cover gini, digetek? Ini geteknya, ya apa gunanya juga, bos? Ini namanya kebun jibreng-jibreng begini kok digetek. Biasanya kan kalau digetek itu ada sesuatu gitu kan. Mungkin karena udah lama nggak keurus gitu. Karena di situ ada gundukan ini, kayak gundukan gitu, nggak keurus. Nah, ada apa ini di sini? Kita gali tahu ya. Nanti kita cari tahu dulu informasinya. Nih, heran aja bos, kayak ini jauh banget dari ini, terus nggak ada pohon-pohon spesial juga, nggak ada tanaman khusus gitu di pagar-pagar kayak gitu. Nggak ada sih. Oke, kita melompat turun ya. Aduh, anjay kaget dengkul aku. Nah, jadi titik datarnya ini sebenarnya di sana titik datarnya. Ya datar cuma sedikit gitu. Yang nggak datar banget. Kalau ini kan nanjak nih posisinya nih, masih turunan. Yes. Oh ini juga titik datar ini. Ya mending lah, nggak parah-parah banget gitu kan. Nah di sini nih. Tadi kan di bawah sana nanjak banget. Di sini agak datar nih. Untuk lokasi katanya sih orang-orang itu pokoknya di titik datarnya. Nah ini kini masih miring ini. Nah titik datarnya di sana. Kita coba ke sana dulu. Tapi nggak datar juga sih saya sampai di sana. Nah untuk lokasi akut, nah tuh kan nanjak lah gitu di sana. Mungkin ini disebut titik datar, bisa di titik ini. Tapi banyak pohon belinjonya guys, tuh. Ini belinjo ini kebuang sia-sia jatuh ke bawah. Ini kalau mau nutur banyak ini, lumayan jadi emping. Di sini nih ada getek, agak aneh, agak mencurigakan. Logika sederhana aja kalau digetek, ngapain juga digetek gitu loh. Ya kan? Mungkin ini sih cocokologi aja. Coba nanti kita gali informasi lebih dalam. Di sini, di titik ini, dan rumpun bambu yang ada di sana. Itu kayak gitu. Ya, bos, motor aku di bawah sana. Coba kita cek sekarang. Barangkali nampak aja gitu. Keberuntungan gitu kan. Sebentar. Kayak aku melihat sesuatu. Apa ini? Apa ini? Aduh, apaan sih? Gak ada juga. Harus teliti bos, harus teliti bos. Mana. Tak ada. Kosong bos. Mana. Tak ada apapun.
Oke teman-teman, waktu saya tinggal 9 menit lagi saya keluar. Saya belum sampai ke ujung jalan. Saya berfokus di titik sini dulu. Kayaknya di area yang digetek ini at something, ada sesuatu, fenomena itu. Kenapa dia stay di situ? Terus kenapa dia kayak ngajak aku ke titik itu, seolah-olah kayak menggiring saya atau menuntun saya untuk ke titik yang ada di sana. Nah, jadi ini disebut titik datarnya. Nah, ini tunggul pohon. Nanti kita coba konfirmasi lagi atau kita cari informasi lebih dalam terkait orang yang mengalami gangguan-gangguan. Kayak ada sesuatu, guys. Kayak ada sesuatu ya. Tang. Coba. Mana tadi? Aku kayak lihat sesuatu tadi. Di sebelah mana nih? Ketangkap kamera nggak? Ketangkap kamera nggak deh? Aku lihat kayak sekelebatan gitu di sini, ada kayak merah gitu. Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak? Bos. Coba. Ada yang lihat tadi? Di sini bos. Tadi aku lihat sumpah. Tapi sepintas banget. Bukan putih, bukan. Aku lihatnya merah, guys. Di sini tadi kayak melayang gitu. Di sini nih, teret gitu. Ya. Ya kayak jalan gitu di situ. Di sini kan? Ada berapa yang lihat? Aku lihat tadi sumpah. Merah, kayak gerak di dalam sana, kayak gerak. Nggak tahu apa, tapi intinya saya melihatnya kayak merah gitu. Oke, ada ya. Deal ya, ada ya. Berarti bukan aku nggak halu ya. Soalnya aku lihat juga gitu. Oke, banyak teman yang lihat, thank you. Dari tadi aku itu pakai merah baru nampak, bos. Maksudnya senter merah baru nampak. Sekarang aku pakai senter terang kayak gini. Ketangkap gambar tuh tadi tuh. Ya cuma cepet banget di sini. Ada. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Saya konsisten untuk live di TikTok ini. Saya cuma 1,5 jam aja. Dan untuk YouTube, nanti video ini kita tayangkan di YouTube. Ya, video ini kita tayangkan di YouTube. Untuk saya eksplorasi di YouTube, maaf guys. Ya, saya lagi dianaktirikan sama YouTube gitu soalnya. Ada di dalam sini at something. Mungkin itulah yang suka ganggu para pengendara motor. Tapi saya masih belum menemukan apa sumbernya, apa penyebabnya, apa dasarnya gitu. Jadi kita nggak bisa selesaikan apapun di sini malam hari ini atau sore hari ini. Karena apa? Mengambil sesuatu, memindahkan sesuatu tanpa mengetahui histori, sejarah, cerita atau apapun itu percuma. Itu hanya akan buang-buang waktu. Dan justru akan beresiko, bakal mengganggu warga masyarakat lebih intens lagi. Ya, jika kita melakukan satu upaya tertentu. Jadi saya harus menggali dulu sumber akar masalahnya apa. Nah, nanti kalau udah ketahuan nih, apa mungkin ada sesuatu, ada sejarah tentang kejahatan atau ada korban di sini yang menjadi sebuah dasar histori, nanti kita bangunkan sebuah jalan lah sederhananya untuk membuka pintu agar dia bisa lepas dari sini dan dia nggak terus-terusan di sini. Tapi kalau itu adalah makhluk punya si tuan tanah, kalau makhluk itu adalah si punya tuan tanah, harusnya dia nggak gangguin orang lewat. Yang harusnya dia ganggu itu orang yang berniat jahat atau mencuri di sini. Atau bisa jadi makhluk itu adalah masuk piaraan yang tadinya ditugas jaga tapi nggak pernah dirawat sama si tuan tanah. Bisa jadi bos. Jadi kalau kebun ini pernah ada orang si tuan tanah ini nugas orang pinter suruh kasih makhluk gitu kan. Nah kemudian si ownernya ini mati misalnya. Si ownernya itu meninggal. Nah anak keturunannya nggak ngurus, nggak ngerawat, maka dia akan kayak gini, akan gangguin orang. Itu kayak gitu, karena dia nggak mendapatkan haknya. Dalam arti si tuan itu nggak pernah memperdulikan. Mungkin bisa jadi kayak gitu.
Tapi saya nggak tahu ini tanah siapa, ini milik siapa, saya nggak tahu. Jadi ini perlu digali lebih dulu ya, biar kita nggak salah langkah, nggak salah ambil langkah. Apakah ada sejarah cerita kejahatan atau memang histori apa, atau memang ini tanah hal spesiali dijagain. Cuma si ownernya meninggal, ini jatuh ke keturunan, keturunannya nggak ngerti. Lalu diabaikan, nggak pernah dipeduliin. Dan akibatnya jadi suka muncul-muncul gangguan-gangguan itu. Tapi BTW dulu waktu jalan ini masih jalan tanah, itu nggak ada cerita kayak gitu. Nggak ada. Tapi begitu jalan ini di aspal, itu ada cerita kayak gitu. Nah, gimana teh? Logika kalian boleh jalan di sini. Oke. Begitu untuk lokasi tempat ini, di sebuah jalan menuju satu kampung. Agak terisolir kampungnya memang. Ini akses pintu masuknya di sini. Ya, tapi ada pintu keluar lain, tepat lebih jauh aja posisinya. Nah, sudah mulai jarang di sini orang lewat pada jam segini. Nggak tahu kalau nanti lebih malam lagi kayak gimana. Apakah ada orang masuk atau orang lewat, nggak tahu. Tapi zaman udah modern, kehidupan udah maju, dunia mistis, dunia hantu mulai pudar. Apalagi sekarang banyak banget konten baik di TikTok, di YouTube, itu hantunya hantu bohongan, hantunya hantu palsu. Secara otomatis ini akan membuat masyarakat ataupun generasi berikutnya berpikir bahwa hantu itu hanyalah guyonan. Hantu itu hanyalah sebuah rekayasa. Hantu itu hanyalah sebuah candaan. Karena apa? Hantu itu tinggalnya di kepala kalian. Di kemajuan zaman, teknologi, dan banyak sekali kedustaan tentang konten hantu, itu akan mempengaruhi generasi dan akan membuat mindset, paradigma berpikir berubah. Hantu itu nggak ada. Dan saya menyampaikan kepada kalian, hantu itu nggak ada. Hantu itu hanya ada di kepala kalian. Dan saya yakin di masa depan, saking banyaknya konten-konten yang justru bukan membuat hantu itu makin nyata, tapi justru makin jadi kayak lelucon, maka makin nggak ada lah hantu. Setelah hantu ini kelar, ya setelah dunia hantu ini kelar, nanti dunia Tuhan ya akan mulai dipudarkan. Dengan banyaknya manusia yang mulai membantah kekuasaan Tuhan, membantah surga, membantah neraka dengan bukti-bukti yang logis-logis dan lain sebagainya. Dan hari itu pasti akan terjadi. Someday. Kalau sekarang, di 2025, kita sedang digoyahkan atau dikecoh. Dibuat seolah-olah dunia gaib. Dunia makhluk lain itu tidak ada. Percaya atau tidak? Hantu, setan, jin, itu adalah keseimbangan. Ketika manusia sudah tidak percaya lagi jin, tidak percaya lagi hantu, tidak percaya lagi setan, maka manusia itu juga tidak akan percaya dengan Tuhan. Begitulah adanya. Karena sejatinya, fenomena hantu adalah sisi lain jiwamu yang merindukan Tuhan. Itu yang paling valid. Jadi ketika sisi hantu, keseraman, kengerian, fenomena kegoiban, kemistisan itu nggak ada, maka itu benar-benar kau sudah kehilangan Tuhan. Believe or not, silahkan Anda pikirkan dan renungkan. Saya berkata hari ini, dan di hari itu tiba mungkin saya sudah nggak ada. Jika video ini masih ada, mungkin kelak akan diputar ulang oleh seseorang. Thank you. Selamat malam. Terima kasih buat kalian yang udah support. Yang belum follow silahkan follow. Kita akan kupas lagi suatu tempat nanti. Untuk tempat ini kita pending dulu. Saya akan mengumpulkan data dan informasi. Saya akan melakukan main-main ke kampung dalam sana. Nanti kita coba cari narasumber-narasumber untuk memastikan dulu ada sitori, ada kisah, ada cerita atau ada apa di sana. Dan jika ini adalah milik sang tuan tanah, maka saya tidak bisa bertindak begitu saja tanpa adanya diskusi dulu dengan si pemilik tanah. Tapi jika itu adalah makhluk yang liar, makhluk yang sedang menjaga suatu kisah di sana, maka bisa diatasi. Mungkin dipindah agar tidak lagi mengganggu. Walaupun saya melihat masyarakat di sini, saya lihat nggak begitu terpengaruh sih dengan fenomena orang dihantui. Buktinya masih cukup ramai orang melintas di jalur ini. Entah mereka berani-berani aja atau mereka memilih untuk tidak peduli. Begitu bos.
Begitulah zaman terus berjalan. Semangat selalu buat kalian semua. Terima kasih untuk segala support dan dukungannya. Terima kasih yang udah follow-follow, terima kasih yang udah share-share, terima kasih yang udah laporin, matur suwun. Terima kasih untuk supporter kali ini. Seperti biasa Bunda Jalan, makasih supportnya luar biasa malam ini. Di sini ada data ya guys yang support itu. Matur nuwun banget, dan juga yang lain-lain. Pokoknya semuanya aja yang udah lempar-lempar koin, lempar-lempar mawar. Ini adalah TikTok. Mohon maaf bos. Mungkin saya terlihat seperti mengemis, mungkin saya terlihat seperti meminta-minta. Tapi perlu teman-teman ketahui, di TikTok itu tidak bayar. TikTok itu nggak ngasih duit ke saya. Yang ngasih duit ke saya itu kalian. Bahkan duit kalian yang diberikan melalui TikTok itu diminta sama TikTok 78%. Jadi kalau kalian mau kasih support ke saya secara pribadi ataupun langsung, itu jauh lebih baik. Bisa langsung lewat nomor Dana ataupun nomor WA. Tapi jika kamu kaya dengan koin di TikTok, mungkin kamu seorang TikToker, atau kamu seorang pemulung koin, atau kamu orang yang memiliki banyak relasi dan banyak koin masuk ke akun kamu, jadi kamu berbagi koin dengan saya, nggak ada masalah. Tapi buat kamu yang punya duit, bela-belain top up beli koin, buat bisa ngegip saya, dengan harapan bisa membantu, memberi support kepada saya, sangat disayangkan sekali. Karena apa? Beli koin satu harganya Rp230. Kamu lempar ke saya dapatnya Rp70. Berarti TikTok lebih banyak mengambil bagiannya bos. Nah kamu belain dengan uang kamu beli koin, itu sayang. Jadi kalau mau support saya, karena benar-benar tertarik dan ingin memberikan dukungan, silahkan bisa lewat Dana saja, itu lebih baik. Rp230 yang kau berikan akan keterima utuh sama saya Rp230. Tidak terpotong dan lain sebagainya. Tapi buat kamu yang sudah kadung kaya dengan koin, kebanyakan koin, atau memang sistem kamu yang sulit untuk bisa memberikan secara tunai, silakan beli koin juga tidak masalah. Atau kamu yang lagi cari engagement untuk akun kamu, naik level dan lain sebagainya, ya itu hak kalian. Apapun yang kalian berikan, saya ucapkan terima kasih. Sangat-sangat saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi suatu keberkahan bagi kamu, dan dukunganmu semoga akan menjadi kekuatan tersendiri buat kalian untuk membuka pintu rezeki, membuka pintu keberkahan dan lain sebagainya. Dari saya demikian, banyak sekali kekurangan dan ketidaktepatan dalam bahasa menyampaikan, itu semua adalah kebodohan saya. Sekiranya ada suatu kebenaran, ada sesuatu hal yang baik, maka datangnya itu dari Yang Maha Kuasa. Mereka akan selalu ada sebagai bentuk bahwa Tuhan itu masih ada. Terima kasih, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.